إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati Pak Budi selaku Ketua Takmir Masjid Jami beserta jajaran keluarga besar Takmir Masjid Jami, pengurus yayasan, dan juga segenap yang hadir jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim, ikhtiar untuk mengistiqomahkan majelis pada pagi hari ini di Masjid Jami. Ini hitungan capek, sebenarnya capek Pak Budi. Tetapi yang bisa kita mampu adalah kalau memang tidak ada uzur, ya kita berupaya untuk memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niat kita hadir di majelis ini bersama-sama mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ikhtiar kita bersama-sama ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah ini menjadi sabab musabab besok kita dilirik Kanjeng Nabi, besok kita disamperin Kanjeng Nabi, lalu kita mendapatkan syafa'atul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin. Karena salah satu penyebab Kanjeng Nabi itu mau datang menghampiri kita, mau datang nyafaati kita, ada banyak cara ngatah-ngatahaken sholawat, apalagi di bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban itu merupakan satu bulan. Kenapa kok disucikan bulan Sya'ban itu? Pertama, ayat tentang perintah bersolawat itu turun di bulan Sya'ban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan Sya'ban, bulan ruah. Perintah untuk bersolawat. Persoalan bagaimana cara kita bersolawat, yang penting niat kita bareng-bareng mahabbah, mboten usah udur-uduran, yang penting diniati mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten sing ngagem terbangan, wonten sing mboten ngagem terbangan, sami-sami sae. Wonten sing solawatan kalih ngetokno jajan, wonten sing mboten ngetokno jajan, sami-sami sae. Yang penting niatnya sama-sama menunjukkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Sya'ban ini menjadi istimewa karena perintah sholawat itu turun di bulan Sya'ban. Kan banyak kejadian, termasuk
berubahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram niku ngeten gene bulan Sya'ban. Makanya bulan ini menjadi bulan istimewa karena ada peristiwa di mana terjadi perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa tenggene Masjidil Haram. Makanya di Madinah itu kan ada Masjid Kiblatain. Waune kiblate mriko dadi mriko. Niku kenapa? Itu terjadi di bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu maka Syama'il Muhammadiyah yang kita sudah kaji pertemuan ketiga ini membahas tentang bagaimana ciri fisik, kepribadian, karakter dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kersane kula panjenengan sami itu punya gambaran Kanjeng Nabi itu seperti apa. Sebab salah satu rahmat yang didapatkan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ketemu Nabi, berabad-abad lamanya rentang waktu kita dengan waktu Kanjeng Nabi. Tapi kok kita masih ada rasa kangen, kita masih bisa mengikuti syariatnya. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian kita bisa merasakan ibaratnya itu tangannya Kanjeng Nabi itu ada minyaknya. Hari ini setelah sekian abad yang lalu, wong sekarang sudah 1444 Hijriah. Berabad-abad lamanya kita niki nyucup tangane Kanjeng Nabi niku masih merasakan, masih mencium bau wanginya. Buktine jenengan saged kenal Islam, jenengan saged jamaah, jenengan ngertos ajaran-ajaran agama di dalam bermasyarakat itu bagaimana. Niki menunjukkan rentang waktu yang begitu panjang kita dengan zaman Kanjeng Nabi, tetapi kita masih mendapatkan wanginya aroma minyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan beda versi niku biasa. Ngaji niku banyak versi niku sudah awet zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng. Jadi sahabat hadir ngeten beda kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngelus, enggak apa-apa lanjut. Mara'ahul muslimuna hasanan fawa indallahi hasanun gitu. Makanya ngaji ten jami, ngaji ten alfat, ngaji ten budi malih. Mikir mau masjid. Napa? Oh Pak Agus, Masjid ten Muhajirin, wilayah kekuasaannya Pak RW. Ya. Jadi ngaji dimanapun niatnya satu. Niatnya adalah menambah kualitas taqarrub kepada Allah Subhanahu. Pokoknya ngaji niku ojo niat podo dan madakno saru. Kula niku gadah kiai tentang satu persoalan niku 3 kiai saya berbeda semua, tapi punya pegangan semua. Lho turene kiai ngeten pripun yai? Ora apa-apa, iku dasare ya ana. Iku ya ana, iku ya ana. Dadi nek jenengan ngaji ten alfat beda kali jami, jami beda kali muhajirin, muhajirin beda kali asalam. Itulah kekayaan hasanah Islam. Jadi pesene yaine kula niku ngaji iku ora kudu padha dan ora kudu madakno. Lah niku lho menarik sekali. Niku dituturkan tahun 90 niku kan kula. Ketika umur saya berarti baru 9 tahun. Nggih 9 tahun. Kok 9 tahun? 90 niku umur pinten? Kelahiran 81 nggih. 90 nggih 90 umur tahun 90 kula ngaos kali yai ngaji niku kuncine loro nang ojo golek podo dan ojo madak-madakno.
Sebab Kanjeng Nabi ku awet isik sugeng iku ora biasa ketemukan sahabatin niku padha kudu padha dan kudu dipadak-padak mboten usah. Melampah mawon bismillah Gusti kula pengen angsal ilmu ingkang manfaat. Kula merguru kali Mbah Yai Mustain benten kali dawuhipun Mbah Yai Asy'ari, Mbah Yai Asy'ari benten kali dawuhipun Mbah Mahfud dalam waktu yang berdekatan. Tapi pesan beliau-beliau orang-orang alim ini ora kudu padha, ora kudu dipadakno, ora kudu dibanding-bandingno. Wis bismillah niat kita sedaya ngaos kitab Syama'il Muhammadiyah. Monggo menyatukan niat mahabbah cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku sampun nyetak kitabe niku pun dados kok supe terus mendeten ngalian niku padahal pun dados niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a fi khatamin nubuwah. Setelah kemarin kita bicara, kita membahas tentang rambutnya Kanjeng Nabi, tentang warna kesukaannya Kanjeng Nabi, ya. Terus rambutnya Kanjeng Nabi niku gondrong, niku sampai melipir menutupi separuh daun telinganya Kanjeng Nabi. Sudah kita bahas kemarin. Termasuk warna-warna kesukaannya Kanjeng Nabi kuatah. Antawisipun diantaranya adalah warna merah, warna hijau, warna putih. Niku adalah warna-warna kesukaan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pagi hari ini kita akan membahas ma jaa'a fi khatamin nubuwah, tentang stempel kenabian. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dititik dadi nabi, dititik jadi rasul, dititik menjadi pamungkas para nabi dan para rasul. Ya. Ada Pak Acak enggak ini? Titik tahu Pak Acak? Dititik itu tahu gak? Mboten. Oh tapi bisa mboten nggih. Kalau orang Jawa bilang nggih, dititik itu diciri. Oh kok cirine diciri. Oh engko nanti kalau ketemu orang ini titik ono orangnya begini. Itu maksudnya apa? Cirinya begini. Itu dititik. Kita membahas tentang stempel kenabian yang menjadi ciri bahwa ini loh nabi, ini loh Muhammad yang menjadi pamungkas para nabi dan para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Hatim ibnu Ismail an Hatim ibni Ismail anil Ja'd ibni Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si
wa da'a li bil barakati wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa kumtu khalfa dhahri fa nazartu ilal khatami baina katifaihi fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, Hatim ibnu Ismail dari Ja'ad bin Abdurrahman. Jadi Ja'ad bin Abdurrahman itu pernah mendengar sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu, saya pernah mendengar dari Sa'ib bin Yazid disebutkan, dhahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya itu pernah pergi bersama bibi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya ketika si bibi itu datang kepada Rasulullah, kemudian wadul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bna ukhti waji'un, keponaanku itu sedang sakit panas tinggi. Jadi ada seorang ibu-ibu datang kepada Rasulullah karena anaknya panas. Itu kalau orang Jawa bilang disemburno. Jadi disemburno niku diobatkan kepada orang alim, itu sudah tradisi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dari dulu sejak zaman Kanjeng Nabi itu kalau ada orang sakit, punya anak sakit, dibawa kepada Rasulullah untuk diobati, didongakno, dan Rasulullah itu seringkali berdoa itu dengan menggunakan air wudhu. Makanya beberapa ulama itu ada yang menggunakan cipratan air wudhu itu sebagai obat. Jadi kalau wudhu ditadai ember, lalu kemudian kita seraya memohon kepada Allah, bukan memohon kepada airnya. Kalau ini kita sudah sama-sama paham lagi. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah dengan keberkahan air wudhu semoga engkau sembuhkan. Niku awet dulu niku sudah dipraktekkan. Jadi dari dulu itu praktik-praktik demikian itu pun biasa. Jadi nyembur cah panas niku biasa. Termasuk dalam kisahnya Sa'ib bin Yazid ini, bahwa keponakannya itu sakit, panas tinggi. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'si. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah itu ngusap, tapi bukan ngusap anaknya, tetapi ngusap bibi tadi itu, ngusap kepalanya dan mendoakan semoga berlimpah keberkahan. Saya ingat orang-orang alim itu termasuk di Mesir itu, niku biasa yang namanya mendoakan anak niku di elus-elus, kali didungani, kali disolawati di sebelah sini. Niku tradisi para alim ulama. Rasulullah melakukan itu. Jadi nek jenengan mirsani di YouTube itu ada seorang alim ngelus-ngelus kepala sambil mendoakan niku memang hak. Itu bukan praktek umatnya Rasulullah, tetapi itu prakteknya Rasulullah.
Makanya kan termasuk nek gadah anak rodok susah dikandani, ya. Ubun-ubune niki jenengan elus-elus kali diwacana sholawat kalih maos inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 7. Niku nek anake sing susah kandhanane. Ha nek bojo sing susah kandhanane napa? Ngertos jenengan? Jenengan ngertos mboten? Duwe bojo rewel cerewet. Wonten ta mboten Pak Agus ngoten niku? Ada banyak, wadah nggih. Duwe bojo kok rewel nggih. Dua des nek ngomong ngoten niku obate setunggal. Jenengan adzani nok kupinge, Pak. Loh, leres niki kula mboten guyon nggih. Jenengan adzani nggih. Misale ibuke ini kok senengane perasaan khutbah iku seminggu sepisan, iki kok khutbah kok bendino. Nggih. Nggih Pak Yuda. Warane Pak. Bu kene. Tawa inuk-inuk Bu. Apa Pak wis nah. Subhanallahi walhamdulillah. Wis malah muntab gitu. Niku lho. Makanya sampai ada yang nyiasati itu. Ada satu kisah itu punya istri cerewet banget itu. Kan mboten mungkin Pak, bojo cerewet terus jenengan warani terus dok kupinge niku diwadani niku kan lho ngaku sik urip kok Pak mbok adani kan ngoten. Iku diajak masjid. Sengaja datang awal waktu sebelum adzan supaya istrinya itu mendengarkan kumandang adzan. Niku cara paling alus, Pak. Nek jenengan ngadani nok kupinge niku cara kasar niku. Tapi begitu masuk masjid kemudian dia mendengarkan kumandang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab napa? Sebab tenggene pinggiran kuping, bolongan kuping niki kathah setan. Nggih. Kata setan. Pokoknya babakan bolongan niku kathah dadi dalane setan. Bolongan nopo mawon. Kok ana bolonge niku berarti sumber dosa. Mripat ana bolonge niku sumber maksiat niku nggih saking mriku. Dua lubang hidung niki nggih jadi sumber maksiat. Mulut. Oke. Makanya kiai-kiai dulu itu kalau membuat istilah bagus, tambah ombo bolongane tambah gede dalan maksiate. Semakin besar lubangnya, besar pula peluang maksiatnya. Makanya maksiatnya mulut itu lebih besar daripada maksiat-maksiat yang lain. Dua jalan vitale panjenengan itu menjadi sumber maksiat kalau orang tidak bisa mengendalikan. Oke. Panjenengan wada'ali bil barokati, kemudian Rasulullah mengelus-elus kepala si ibu ini. Watawaddu'a, kemudian Rasul berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi. Aku kata ibu ini meminum bekas wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki kisah populer sekali sebenarnya itu. Biasa diceritakan kalau dulu di Jepara itu di pesantren-pesantren kilat itu. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengelus-elus kepala budine Saib didongakno, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, dan memang sahabat niku biasa nyiapno tempat niku untuk mendapatkan bekas wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
niki dalile wonten ngeten iki nggih. Ada juga di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Tapi jangan dikomersilkan Pak. Maki bar niki ngaji tok omah nadaino ember didelen nggone botol aqua air bekas wudu. Obat segala penyakit. Nek kula jenengan sing wudu ya ora patek payu nggih. Niki wudune orang alim, wudune Kanjeng Nabi. Setelah budene Saib itu dielus kepalanya, didongani agar mendapatkan barokah, beliau bercerita mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, kemudian aku meminum air bekas wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kumtu khalfa dhahrihi, dan pada saat itu aku wakumtu khalfa dhahrihi, aku berada di belakang punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu ilal khatami baina katifaihi, dan pada saat itu aku mendapati ada stempel kenabian di antara dua pundaknya. Okay. Di antara dua pundaknya niku berarti nok gone dekete punuk mriki. Wa kuntu khalfa dhahrihi fa nadhartu ilal khatami baina katifaihi, dan kemudian fa nadhartu ila khatamin nubuwati baina katifaihi, kemudian aku melihat di antara dua pundaknya Rasulullah ada khotam, ada stempel. Oke, jadi mriki niki wonten stempel kenabian pertanda bahwa niki adalah Kanjeng Nabi yang menjadi pamungkasnya para nabi dan para rasul. Lah bentuke napa stempel niku? Oke. Niku stempel tinta napa stempel ceplokan? Niku stempel niku wujudnya adalah daging. Berada di punuk, warnanya kemerah-merahan, dan di pinggirnya itu bentuknya kayak segitiga ngoten. Di pinggirnya niku ditumbuhi rambut yang berwarna. Ngeten iki terus dengan ojo kagem rumus kok adik manuk. Kemudian do anake ternyata ono tanda lahir tembong. Enggak ngertos tembong, Pak. Ngertos tembong mboten? Person napa, Pak? Bahasa Indonesianya tembong napa? Ya tembong nggih. Tembong itu apa ya, tanda lahir yang besar hitam begitu nggih. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat. Itu berada di sini. Tapi satu riwayat mengatakan, dulu saya waktu ngaji dengan salah satu masyayikh, itu ada di pundak sebelah kanan. Ketika saya ngaji dengan Syekh Muhammad, niku malah sebelah kiri. Lah kula ngaji piyambak, niku berada di tengah-tengah. Lho ngeten niki napa? Ndak usah bingung, beda-beda ngoten ku biasa. Kula memang awet riyen terus terang Bapak Ibu nyun sewu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Memang dari kecil sudah diajari kiai saya, perbanyaklah kiai, perbanyaklah guru, maka engkau akan mendapatkan perbedaan di antara guru-gurumu. Dan disitulah rahmat Allah engkau rasakan. Jadi ketika saya ngaji dulu itu dapat niku tanda kenabiannya itu ada di punggung sebelah kanan, ada tanda punggung niku di sebelah kiri, tapi ini mengatakan baina katifaihi, di antara dua punggung. Tuh kan? Kalau ngaji piyambak dengan apa yang diceritakan kiai saya, apa kemudian saya mengatakan kiai saya salah? Boten. Itulah letak rahmatnya agama Islam. Boten usah padakno
guru saya ini dan guru saya. Lu sing bener niku kanan nopo kiri? Bener kabeh, sing penting ngaji sumbernya ada. Jadi daging merah Pak di antara dua punggung. Dua pundak. Kok dua punggung? Dua pundak, pundak kanan, pundak kiri, tengah-tengah ini ada tanda kayak segitiga ngoten. Warnanya kemerah-merahan, itu seperti daging tumbuh. Jadi kayak ada daging tumbuh di sini, ya, dan tertulis Allahu wahdahu la syarikalah. Allah itu zat yang esa, la syarikalahu, tak boleh ada satupun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha huwa mislu zirril hajalah. Gedene niku koyok gedene kancing baju. Ngeten iki dadak jenengan takok. Lah niku baju niku kira-kira baju koko napa jas? Wong ukuran kancinge gitu. Ngeten iki bagaimana cara kita membaca riwayat-riwayat yang begini ini? Karena kalau menjelaskan kancing baju ini tidak tepat Pak, ini bisa menimbulkan pro kontra. Oh kancingnya semuanya cilik oh enggak, saya pengen yang versi yang besar. Nah sekarang jenengan ningali kancingnya jas dengan kancingnya baju koko kan tidak sama. Akhirnya si udur-uduran, dulu tanda kenabian cilik. Lah napa? Lagi ngomongnya apa? Ngomongnya soal zirril hajalah, kancing baju. Ngomongnya bukan zirril badalah, kancing jas. Wah, akhirnya udur-uduran. Podo rak artine tapi udur-uduran. Nah, cara membaca permisalan-permisalan begini itu jangan difahami letterlek persis harus begini mboten. Tetapi cara memahami riwayat-riwayat yang begini, bahwa besarnya daging yang tumbuh di belakang ini sebesar kancing baju, niku maknanya betapa daging yang tumbuh di antara dua pundak itu ukurannya tidak besar. Jadi ukurannya tidak besar. Makanya sampai diibaratkan faidha huwa mislu zirril hajalah, sebesar kancing baju. Iku mboten usah dipas-pasno kancingnya kecil bukan, tetapi menunjukkan bahwa daging tumbuh yang ada di antara dua pundaknya Rasulullah itu berukuran tidak besar. Pun jelas ya. Jadi dari Sa'ib mengatakan ketika budenya datang meminta donga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa? Kemudian minta donga supaya diberikan kesehatan, akhirnya dilus kalih Rasulullah, dan pada saat itu dia meminum bekas apa? Bekas wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai ada yang menggunakan air bekas wudu, untuk apa? Diciprat-cipratkan supaya apa? Supaya Allah memberikan keselamatan, rumah dijaga dari berbagai fitnah dan kejahatan wonten sing. Nah, ini riwayat yang pertama yang mengatakan bahwa khotam an-nubuwah baina katifaihi, bahwa setempel itu ada di antara pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para rawuh sami, sebelum saya lanjutkan riwayat berikutnya, memang soal khotamun nubuwah niki itu sudah
dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Akan datang satu masa, akan datang satu zaman di mana pada zaman itu lahirlah seorang anak yang di antara dua pundaknya itu ada daging tumbuh, menjadi pertanda akhir dari kenabian. Karena Pak wonten cerita orang Yahudi mendengar bahwa dari kabilah Arab lahir seorang anak. Karena ceritanya ngeten. Jadi kenapa Yahudi itu jengkel sama orang Islam? Kenapa Bani Israel itu jengkel sama orang Islam? Kenapa? Karena Bani Israel itu berharap bahwa nabi terakhir itu dari kalangan Israel. Salah satu faktornya itu. Kenapa? Karena Bani Israel itu berharap pamungkas para nabi, penutup para nabi, penutup para rasul itu dari kalangan Israel. Makanya dari tanah Kan'an itu kemudian mereka rame-rame berangkat ke Madinah untuk melanjutkan perjalanan ke Makkah. Sebelumnya mereka dapat bocoran bahwa nanti ada namanya Muhammad itu di Madinah. Akhirnya dicegat oleh Bani Israel karena mereka senang sekali dengan kehadiran pamungkas para nabi dan para rasul. Makanya di Madinah itu mereka menerapkan politik divide et impera, politik adu domba antara suku Aus dan suku Khazraj. Begitu ditunggu-tunggu tidak ada, tersiar kabar bahwa lahirnya tidak di Madinah, tapi lahirnya di Mekah. Akhirnya mereka rame-rame berangkat ke Mekah, konvoy. Bani Israel itu melakukan migrasi dari tanah Kan'an di perbatasan Palestina, kemudian mereka ke Madinah. Madinah pada saat itu tidak ada tanda-tanda kelahiran dan tersiar kabar lahirnya di Mekah. Mereka langsung ke Mekah. Disitulah kemudian satu dengan yang lain saling berbagi cerita bahwa ada anak lahir tapi kok istimewanya luar biasa. Pohon-pohon kurma pada bergelayutan. Pohon-pohon kurma pada bergelayutan. Ada banyak keistimewaan dengan kelahiran ini anak. Akhirnya Yahudi niki rame-rame mendatangi rumah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ketika itu si Yahudi ini langsung kemudian minta, boleh enggak aku lihat di punggungnya si anak ini. Begitu melihat punggungnya Kanjeng Nabi, ternyata di antara dua pundak ini ada daging tumbuh warnanya merah, kemerah-merahan, bukan warnanya merah. Daging tumbuh kemerah-merahan. Langsung si Yahudi ini kemudian pingsan. Kenapa? Ini anak bukan dari keturunan Israel. Anak ini bukan keturunan dari Ishak, tapi ini keturunan dari Ismail. Berarti pamungkas Nabi dan Rasul itu bukan dari Bani Israel, tetapi dari orang Arab. Pingsan Pak Yahudi ini Pak. Makanya kekecewaan Bani Israel kepada Islam itu diantaranya adalah karena Nabi terakhir itu bukan sinten keturunan Israel, tetapi keturunan dari kaum Quraisy, yaitu dari kabilah Arab.
Ini salah satu faktor utama kenapa Bani Israel ini jengkel sekali dengan orang Islam pada saat itu. Karena apa? Karena mereka berharap nabi terakhir itu adalah dari kalangan kaum kafir, dari kalangan Bani Israel. Ngeten iki nek jenengan tesih ragu, silakan buka di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Iku diceritakan jlentreh niku. Oleh tafsir ten Jalalain kula mungkin dereng nemu mungkin. Tapi saya baca itu di dalam Tafsir Al-Baghawi masih pembahasan surah Al-Baqarah ketika ketika Nabi Sulaiman itu difitnah main sihir, dan ketika Israel itu kecewa dengan Islam karena Nabi akhir zaman itu tidak dari kalangan orang Israel. Okay. Ngoten niku wonten Pak, dasare wonten. Ten gene Tafsir Al-Baghawi. Tapi nek golek ten gene kitab niki, kitab Syama'il Muhammadiyah nggih boten wonten. Oke, jadi intinya apa? Intinya adalah Budene Saib itu datang kepada Rasulullah, meminum bekas wudhunya Rasulullah, dan dari belakang itu kelihatan bahwa di punuknya sini ada daging tumbuh kemerah-merahan yang menjadi pertanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Sa'id bin Ya'qub At-Talqani an Ayyub bin Jabir an Simak bin Harb an Jabir bin Sumarah qala ra'aitul khatama baina katifaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddata hamra misla bayzatil hamamah. Diriwayatkan dari Sa'id bin Ya'qub At-Talqani, dari Ayyub bin Jabir, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Sumarah, dia pernah berkata, Ra'aitul khatama, aku pernah melihat setempel baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara dua pundaknya Rasulullah. Huddata hamra, itu seperti kelenjar merah. Misla bayzatil hamamah, niku sebesar telur burung puyuh. Oh, coba sing siji kancing baju, sing siji telur burung puyuh. Niki carane nggathukno ngeten iki pripun? Anggap wae kancing bajune segede telur puyuh ngoten mawon. Nggih, coba dua riwayat, kita hanya duduk di sini tidak sampai 1 jam sudah ada dua riwayat berbeda. Kan kula sampun matur, nek ketemu riwayat-riwayat beda niku mboten usah udur-uduran. Nggih. Ilmu agama niku luas. Kalau tadi mengatakan sebesar kancing baju, terus sing iki sebesar sebesar telur burung puyuh, ndok puyuh, mboten niku mboten usah sing cekelan ndok puyuh terus ngomong ora, sing bener itu segede ndok puyuh. Lah sing kancing baju ora, riwayatnya jelas sebesar kancing baju, padahal podo-podo wonten riwayat. Lah kula sampun matur wau to. Aja kagetan nek ndelok kathah riwayat berbeda. Makane ngaji mboten angsal dipadak-padakno. Mboten usah kudu padha. Kula kali Pak Agus beda mboten napa-napa nggih Pak Agus. Kula mboten kudu padha kali jenengan. Wong Pak Agus gadah kiai. Nggih. Kiyainipun Pak Agus niku nggih sami kalih kiyaine kula, Kiai Nurhan. Tapi ternyata kadang beda
pendapat kali Pak Agus misal. Mboten napa-napa biasa nih. Nggih. Di perbedaan pendapatku biasa. Jadi nek jenengan ketemu riwayat begini, yang satu sebesar kancing baju, yang satu sebesar telur burung puyuh, lah riwayatnya pun jelas wong sampun kula. Ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra misla baydatil hamamah. Jadi di situ ada yang pernah melihat niku ceritane niku jubahe Kanjeng Nabi niku ceritane niku tersingkap sedikit. Ketika tersingkap sedikit itu, lalu di antara dua pundak niku ada daging nyembul. Oke. Kalau riwayat pertama tidak menyebutkan warna merah, kalau ini eksplisit menyebutkan itu kelenjar merah. Guddah itu artinya kelenjar. Jadi kayak wonten serabut-serabute abang. Temriki niku kayak ada serabut-serabute abang. Dan itu berada di antara dua pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya termasuk yang nitik tanda-tanda kenabian niku berupa stempel niku inggih pendeta Bakhirah. Ada yang membaca pendeta Bukhairah. Niku seorang pendeta, seorang ahlul kitab Nasrani. Makanya kula niku kadang nek ditanya masalah hukum, loh di dalam Quran itu kan boleh Pak menikahi ahli kitab. Berarti boleh dong kita menikahi Kristen. Terus saya bilang, definisi ahli kitab itu tidak demikian. Ahli kitab itu adalah mereka yang berpegang kepada Injil yang orisinil. Injilnya Nabiullah Isa alaihi salam. Nek kula ngarani sakniki boleh enggak sekarang kita nikah dengan ahli kitab? Enggak boleh. Kula niku daripada diskusi panjang-panjang. Oke. Tapi nek niku tangklete ten pengajian niku kula pun tidak boleh. Mau dengan Yahudi, mau dengan Nasrani, hukum kita tidak membolehkan. Maksudnya apa? Karena sekarang kita cari Yahudi dan Nasrani yang memang berpegang kepada Taurat, berpegang kepada Injil, sudah sulit sekali Pak. Makanya saya menggunakan hukum yang lebih ketat, tidak boleh. Tapi kalau mau diskusi lebih lanjut, nah ke rumah, tak godok kopi, nah, aku buka kitab niku ngeten iki kira-kira anune pripun kan ngoten kan enak bagus nggih mboten ngoten lho. Jadi tidak kemudian kita lu kan itu kan Yahudi, itu kan Nasrani, tetapi definisi Yahudi dan Nasrani ahlul kitab itu berbeda. Hari ini kita mencari orang yang berpegang pada Taurat. Taurat itu beda dengan perjanjian lama. Injil itu berbeda dengan perjanjian baru. Itu di dalam akidah kita. Tapi jangan kemudian jenengan dapat info begini kemudian ngomong kepada tetangga-tetangga, tidak boleh. Sudah, la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Sudah, tak perlu saling menjatuhkan, tak perlu saling melemahkan, tak perlu saling menyalahkan antara satu dengannya. Pun iringan enak kok. Kan ukhuwah niku kan jelas. Ukhuwah Islamiyah, paseduluran sesama muslim. Nggih. Kali muslim sami do rukun nggih, Pak, nggih. Nggih. Do rukun mboten usah udur-uduran. Wis beda apa meneh tahun 2023 ngeten iki pun wis beda-beda sithik. Kula kok golek Pak Kader kok mboten wonten ten pundi. Kesiangan. Oh, napa nembe bencah semongko? Ya nggih. Nggih, mboten usah udur-uduran. Sing penting rukun karena prihatin sangat kalau hari ini kita sesama
sesama muslim, kemudian saling menjatuhkan sesama muslim. Ya minimal kalau kita tidak bisa ngajak orang lain, itu minimal dari diri kita masing-masing. Nggih. Kula niku wonten kajian rutin ten Banyumanik menika ten Jalan Durian sama Jalan Cemara. Jalan Cemara. Niku pas seduluran pernah main ke rumah saya. Golek duren. Tak tiba-tiba damel golek duren, monggo gabung. Akhirnya datang ke rumah saya. Pokoknya ini pas duluran selawase. Padahal napa pilihan ormas kita tidak sama. Tetapi saling main. Ngoten niku anggur-anggur WA. Nggih. Anggur-anggur WA niku pokoknya ngenjang nek bar ngaos kok longgar kita langsung ke mono niku Pak. Ten Putih Pak niku Hasanuddin katanya ada napa ten mriku niku lontong tuyuan. Cuman kula ngomong wah dereng jodoh nih. Nek bar ngaos kadang mboten selalu saged nderek medal. Nopo pas duluran kita duduk di kursi yang sama, tetapi warna pilihan dan selera kita tidak sama. Tapi kita disatukan bahwa makan enak iku ojo dhewean. Rak ngoten to nggih? Nggih mboten? Jadi nek nyate kok aja dhewean, aja kok terus nyate sik kowe engko milih 01 napa 02 gak ono Pak. Sing penting nyate ku enak dicokot dilek kan ngoten to nggih. Niku lho. Ini penting nggih. Supaya apa? Supaya kita memperkaya hasanah keislaman ini jangan sampai kemudian tahu nggak Pak? Dan ini sering saya pesankan di dalam setiap pengajian. Musibah terbesar orang yang tahu ilmu agama niki penting. Musibah terbesar bagi orang yang tahu ilmu agama adalah al-kibru, takabur. Apa bentuk takaburnya? Bentuk takaburnya itu adalah merasa yang dia omongkan yang paling benar, pada saat yang sama dia menjatuhkan orang lain. Oke. Makanya kenapa manusia itu ketika sedang taat lebih membutuhkan kasih sayangnya Allah. Ketika jenengan rajin sholat, ketika jenengan rajin ngaji, ketika jenengan rajin ke majelis taklim, ketika panjenengan itu ternyata lebih membutuhkan belas kasihannya Allah daripada ketika jenengan maksiat. Kenapa? Sebab tersesatnya orang alim itu seperti jenengan tersesatnya orang di jalan tol. Coba, orang tersesat di jalan tol dengan orang tersesat di Jatisari beresiko pundi Pak? Nggih tersesat di jalan tol. Wong begitu tol niku keliru metu niku bablase niku dari Gayam Sari arep ke Banyumanik. Iku bablase iso metu ten Kertosono kok. Nggih mboten? Lho arep ning Kerapia. Tik malah tutuk Kertosono. Sebab nopo? Kesasarin. Nah, itu kesasarnya orang alim dan orang sok alim. Makanya musibah terbesar itu kita tahu dan kita merasa yang paling tahu. Tapi tersesatnya orang yang mau belajar terus dan menghormati orang lain, kula ibaratake seperti tersesatnya orang yang jalan-jalan di Jatisari. Paling rak klutak-klutak kan beriku, paling mutar-mutere, lho lah kok wis ketemu bunderan meneh. Mutar-muter lho kok ketemu bunderan meneh. Seperti dulu saya tanya info ke Pak Budi, rumahnya siapa dulu Pak? Pak Rudi ya. Saya mau takziah ke Pak Rudi itu dikasih, loh ternyata kok melaku terus tutuke kok danau. Rak ngater nggih. Ternyata tutuke kok taman, loh kok. Wis begitu kita kesasar lah klutak-klutake sampean. Niku mawon sebenarnya. Nah, kembali nggih kepada sisa. Akhirnya napa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
umur 12 tahun itu diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada saat itulah kemudian ketika transit, pendeta Bakhira itu sudah mulai feeling, ini ada yang tidak beres ini. Ini rombongan apa Pak kok dong gawa guling? Oh mabit. Oh alhamdulillah. Tak kira kok do nenteng guling karo bantal kok dhuwur iki. Apa sekarang dibuka wisma gitu? Oh mboten nggih. Tak kira niki dibuka penginapan komersil mboten nggih. Oh tak kira dibuka penginapan cukup 10.000 bawa bantal sendiri kan. Jadi pada saat itu Bakhirah ketika dia melihat ada yang tidak beres. Gimana beres Pak? Ketika pamannya Abu Thalib bersama Kanjeng Nabi jalan, tersiar banyak sekali kabar ada kafilah dagang tidak lazim. Ada mendung mengiringi, ya. Kemudian sepanjang jalan itu orang itu senang berkerumun dengan orang ini, sampai akhirnya Bakhirah punya feeling. Feelingnya apa? Feelingnya kelihatannya ini bukan orang sembarangan, pendeta Bukhairah itu. Akhirnya sebagai senior dan tokoh agama, beliau minta kepada jamaahnya, tolong siapkan jamuan makan terenak di gereja. Karena apa? Karena dulu makanannya ahlu kitab, makanannya Yahudi, itu bisa dimakan. Lan apa itu namanya? Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Semua makanan Bani Israel itu boleh dimakan oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga turun ayat yang berhubungan dengan batasan-batasan mana ya yang masih boleh dan mana yang tidak boleh. Setelah ada jamuan makan begitu mewah, para jamaah tanya kepada Bukhairah, wonten napa Yai? Kita mau kedatangan siapa Yai? Kok jenengan enggak biasa-biasanya kok membuat jamuan begitu mewah? Akhirnya pendeta Bukhairah kemudian bilang, ini sebentar lagi ada kafilah dagang, tapi informasi dari sana ini bukan orang sembarangan. Feelingku memang ini bukan orang sembarangan. Akhirnya semua kafilah dagang pada saat itu, karena sistemnya spekulasi, semua kafilah dagang dimasukkan ke tempat makan. Untuk alasan pendeta Bukhairah itu bisa memantau siapa di antara sekian orang yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Akhirnya begitu selesai jamuan makan, Bukhairah kemudian bilang, ya ini sudah selesai, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau melanjutkan perjalanan ke Syria, ke Syam. Tapi pendeta Bukhairah jawil Kanjeng Nabi, Mas, karena pendeta Bukhairah itu sudah sepuh, sementara Kanjeng Nabi itu baru umur 12 tahun. Mas, ojo metu sik yo. Oh nggih. Semua kafilah dagang keluar dari tempat makan itu, dan disitulah pendeta Bukhairah tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama kamu siapa? Namaku Muhammad. Mulai Pak, pikirannya mulai kacau. Kacau dalam pengertian positif. Pendeta Bukhairah itu mulai kacau. Kacau dalam pengertian positif. Dia seperti mimpi nih ketemu dengan sosok Muhammad. Tapi masih belum selesai sampai di situ. Begitu ditanya, kamu dari mana? Saya dari Mekah. Bolehkah aku melihat punggungmu? Mulai kroso toh Pak? Terus mulai
Wis mulai krasa nih. Bolehkah aku melihat punggungmu? Oh boleh. Akhirnya pakaian Rasulullah disibak sedikit dan pada saat itu kemudian Bukhairah menangis dan menyampaikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta khatamun nabiyyin wal mursalin. Kamu adalah pamungkas para nabi dan para rasul. Intinya sudah habis waktunya. Intinya para rawuh sami, bagaimana stempel yang ada di punggung Rasulullah dalam bentuk daging tumbuh, kelenjar merahnya kelihatan, di bagian pinggirnya ditumbuhin rambut, itu merupakan pertanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sosok Muhammad bukan sosok sembarangan karena ditandai oleh Allah. Khotam itu artinya cincin. Oke. Cincin artinya stempel. Bisa juga khotimul anbiya wal mursalin, itu pamungkasnya para nabi dan para rasul. Jadi kalau khotamun nabiyyin itu berarti stempel nabi, ada nempel di sini. Tapi kalau khotimul anbiya wal mursalin itu artinya pamungkas, khotim. Makanya khataman Quran itu artinya akhir. Pernah Pak dalam satu majelis pengajian itu ada udur-uduran jamaah niku persoalan yang betul khotam apa khotim. Wah udur-uduran Pak. Saya bilang jenengan mau bilang khotam mau bilang khotim itu sama benernya. Kalau khotam itu artinya stempel, kenapa? Karena hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan stempel itu. Kalau mau bilang khotam, betul. Tapi kalau mau bilang khotim, itu artinya pamungkas, bukan stempel. Tetapi pamungkas para nabi dan para rasul yang ditunjukkan dengan apa? Yang ditunjukkan dengan daging merah yang tumbuh di antara dua pundak. Sebelum saya akhiri, betapa ada dua riwayat yang berbeda, saling menguatkan dan diniati ini sebagai bagian dari kekayaan hasanah keislaman kita, bagaimana kita menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kajian pada pagi hari ini memberikan kemanfaatan bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.